Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Public Expose Live 2022 atau PUBEK telah memasuki hari keempat. Terima kasih kepada seluruh Board of Director dan peserta PUBEK. Pada hari ini, hari keempat, terdapat 13 perusahaan tercatat yang sudah siap memaparkan finansial dan operational performance, termasuk rencana perseroan pada masa mendatang. Melalui Public Live 2022, Bursa dan SRO menyediakan sarana silaturahmi antara direksi perusahaan dengan para investor. Silakan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan relevan and reliable information langsung dari trusted person. Investor dapat fully engage untuk bertanya kepada top management team perusahaan tercatat sehingga menambah informasi dalam pengambilan keputusan investasinya. Melalui Public Live ini, kita juga harapkan investor dan publik mendapatkan informasi yang simetrik, sehingga meningkatkan trust investor kepada pasar modal Indonesia. The ultimate aim dari kegiatan ini adalah market deepening pasar modal kita disupport oleh smart investor. Selamat mengikuti Public Live 2022. Semoga memberikan manfaat yang optimal bagi investor domestik dan foreign investor. Maju terus pasar modal Indonesia. PT Indo Tambang Raya Megah atau ITM merupakan salah satu perusahaan energi terkemuka di Indonesia. ITM melalui anak usahanya bergerak di bidang pertambangan batubara dan aktivitas pendukung pengusahaan batubara. ITM memiliki pengalaman melayani pembangkit listrik utama dunia di Indonesia, China, Jepang, India, dan berbagai negara lainnya. ITM juga terus menjajaki diversifikasi dan transformasi bisnis energi di hulu dan hilir, baik yang berbasis batubara maupun sumber energi lainnya. Menjadi perusahaan energi di Indonesia yang berintikan inovasi, teknologi, inklusi, dan berkelanjutan merupakan visi dari ITM. ITM secara konsisten mengidentifikasi resiko untuk mengurangi dan mengatasi dampak operasional terhadap lingkungan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, ITM berupaya memberikan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional. ITM menerapkan standar dan sistem pengelolaan terbaik di seluruh rantai nilai, mulai dari produksi hingga pemasaran. Standarisasi operasional ini ditunjang dengan penerapan kebijakan tata kelola yang baik dan kode etik untuk memastikan tercapainya harapan pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan. Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Sebagai informasi, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 18 Desember 2007 dengan kode perdagangan ITMG yang bergerak di bidang pertambangan batubara sehingga perseroan masuk ke sektor energi. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom Webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian, lalu klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature which participant can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang
merekam, dan menyebar luas rekaman sesi public expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian manajemen dari Perseroan. Utama ada Bapak Mulyanto selaku Direktur Utama Perseroan. Selamat sore Pak Mulyanto. Selanjutnya ada Bapak Julius Kurniawan Gozali selaku Direktur Perseroan. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Julius. Berikutnya ada Bapak Jusnan Ruslan selaku Direktur Perseroan. Sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Pak Jusnan. Berikutnya ada Bapak Ignatius Purwanto selaku Direktur Perseroan. Selamat sore, Pak Ibu. Ya, selamat sore Pak Purwanto. Dan terakhir ada Bapak Junius Prakasa Darmawan selaku Direktur Perseroan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak Junius. Baik, acara ini akan dimoderatori oleh saya, Bumi, yang akan memandu acara pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kami persilakan Ibu dan Bapak untuk sampaikan melalui fitur Q&A pada Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik, untuk memulai presentasi, saya persilakan ke Bapak Mulyanto untuk memberikan paparan. Waktu dan tempat pada Bapak Mulyanto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Boni. Terima kasih Pak Boni. Selamat sore para investor dan selamat datang pada Public Expose di tahun 2022 ITMG yang diadakan oleh IDX. Next slide. Next slide. Di Public Expose kali ini ITMG akan membawakan 5 sesi. Yang pertama adalah mengenai apa yang kita lakukan selama quarter yang lalu atau quarter 2 semester 1 2022. Dia akan saya bawakan sendiri bersama salah satu direktur kita, Bapak Ignatius Purwanto. Kemudian di sesi kedua, dari sisi tren pasar batubara akan dibawakan oleh salah satu direktur kita, yaitu Bapak Jusnan Ruslan. Dan yang ketiga adalah dari tujuan operasi yang akan dibawakan oleh Bapak Julius Kurniawan Gozali. Dan yang keempat adalah tujuan keuangan yang akan dibawakan oleh Bapak Junius Darmawan. Dan terakhir akan ada sesi tanya-jawab. The next slide, please. Di quarter kedua tahun 2022, ITMG membukukan profit yang cukup solid. Kita menghasilkan net income sebesar 247 juta US dollar atau naik sebesar 16% quarter to quarter atau quarter dibandingkan dengan quarter pertama. Dan itu naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan quarter kedua di tahun lalu. Dan secara satu semester di tahun 2022 laba yang kita capai hampir setara dengan apa yang kita capai sepanjang tahun di tahun 2021, yaitu sebesar 461 juta US dollar. Hal ini disebabkan karena harga jual yang tinggi yang kita bisa capai di quarter kedua. Kita mencapai rata harga sebesar lebih dari $200 per ton atau naik 35% dibandingkan quarter sebelumnya, atau naik 152% dibanding tahun yang lalu. Dan ini membuat arus kas kita terjaga di posisi yang sangat kuat. Di quarter kedua kita bisa menghasilkan EBITDA sebesar hampir $400 juta. Dan di akhir di bulan Juni tahun 2022, saldo kas kita lebih dari $800 juta. Hal ini walaupun produksi yang kita capai, di quarter kedua sebesar 3,9 juta ton, walaupun curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi di beberapa lokasi tambang kita. Itu dari sisi finansial dan dari sisi produksi. Dari sisi bagaimana ITMG bertanggung jawab secara environment untuk mendukung strategi kita untuk menjadi perusahaan tambang yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hal penghijauan, kita cukup bangga bisa ikut serta dalam pembangunan nursery atau persemayan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Diharapkan ini akan bisa mencapai
bisa memproduksi sebanyak 15 juta bibit, di mana ini akan mensupport Green Forest City yang dicanangkan oleh Indonesia. Dan yang kedua, dari sisi penyerahan rehabilitasi dari aliran sungai, di sepanjang semester tahun 2022 kita berhasil menyerahkan daerah aliran sungai, rehabilitasi daerah aliran sungai lebih dari 5.600 hektar. Dan itu mencapai kumulatif lebih dari 20.000 hektar. Dan dari sisi greener and smarter strategy, atau menjadi lebih hijau dan lebih cerdas untuk menjadi proses transformasi di ITM, melanjutkan apa yang sudah berhasil kita melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang ada di salah satu tambang kita. Di tahun 2022 kita juga sedang dalam tahap konstruksi untuk membuat PLTS yang kedua, yaitu di daerah Bunyut. Untuk semester 2 ini kita telah di sepanjang semester 2 telah mencapai sebesar 55%, dan diharapkan pada akhir tahun sudah bisa beroperasi. Dan di sisi yang lain lagi, untuk mendukung proses transformasi kita untuk menjadi perusahaan yang lebih hijau dan lebih cerdas, di salah satu anak perusahaan kita, yaitu IPP, dan berhasil membuat satu MOU yang mensepakati untuk membangun panel surya, atap panel surya, sebesar 7,27 MW. Jadi ini adalah apa yang kita bisa capai dalam hal keuangan, dalam hal termasuk juga dalam hal transformasi kita untuk lebih menjadi perusahaan yang lebih hijau dan lebih cerdas. Dan untuk berikutnya, Pak Urwanto akan membantu saya untuk menjelaskan dari sisi how responsible we are as a company towards the green or sustainability. Pak Iwo, silakan. Terima kasih Pak Mul. Jadi sebagai bentuk nyata dari komitmen ITM yang mempunyai tagline lebih hijau dan lebih cerdas, bisa kita laporkan sebagai aksi nyata dari ITM. Antara lain tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mul, keterlibatan ITM langsung dalam pengembangan ibu kota baru, yang kita sering sebut juga IKN, itu menjadi suatu kehormatan buat ITM karena telah ditunjuk untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan mega proyek yang ini diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dengan membangun instalasi dan fasilitas rumah persemaian untuk mendukung rencana strategis pemerintah untuk jangka panjang. Proses penunjukan ini diberikan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang prosesnya cukup panjang dengan beberapa tahap evaluasi, antara lain terkait dengan aspek kepatuhan, kinerja di aspek kehutanan, dan komitmen untuk tetap menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Semua proses evaluasi melibatkan beberapa direktorat jenderal di bawah Kementerian LHK, dan pada akhirnya ITM ditunjuk untuk bisa mengerjakan proyek ini. Pemerintah sebenarnya memiliki target untuk membangun 30 instalasi dan fasilitas rumah persemaian di beberapa lokasi terpisah di seluruh Indonesia, dan kami cukup bangga mendapatkan lokasi yang sangat strategis. Hal ini menunjukkan bahwa kita betul-betul dipertimbangkan dan didukung dengan keberhasilan dalam kinerja kehutanan, antara lain keberhasilan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, dan ini ditunjukkan dengan keberhasilan menyerahkan kembali lahan PPKH, kawasan persetujuan pemakaian kawasan hutan, pada tahap pasca tambang di salah satu bisnis usaha kita, PT kita di Tadung Mayang di Bontang, dengan nilai keberhasilan reklamasi dan revegetasi 95. Keberhasilan lainnya, kegiatan DAS seluas 42.000 hektar, dan yang telah diserahkan adalah lebih dari 20.000 hektar. Khususnya rehabilitasi DAS di Bukit Menoreh, di daerah istimewa Yogyakarta seluas 250 hektar, ini diperuntukkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka penetapan destinasi super priority, di mana kita melakukan penanaman pohon dengan pendekatan agroforestry, melibatkan petani di sepanjang jalur antara Yogyakarta International Airport dengan Candi Borobudur.
Untuk kegiatan pembangunan instalasi rumah persemaian ini sendiri merupakan kerjasama antara pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pihak swasta yang telah ditunjuk, salah satunya adalah PT Indo Tambang Raya Megah. Area ini akan melingkup 33 hektar untuk mendukung produksi bibit 15 juta bibit per tahun, dan semuanya adalah bibit endemik Kalimantan, khususnya jenis Dipterocarpaceae yang bibitannya sangat khusus dengan pengambilan bibit atau anakan langsung dari hutan. Sehingga fasilitas yang kita bangun cukup spesifik, selain untuk pengembangan produksi bibit, tentunya akan mendukung riset development di aspek kehutanan ke depannya. Antara lain, selain rumah persemaian, yang seluas 10 hektar akan dibangun juga embung, waduk, dan fasilitas pendukung lainnya, mes, kantor, dan sebagainya. Harapannya semua ini bisa diselesaikan dalam kuartal pertama tahun depan. Adapun kegiatan produksi bibit akan dihasilkan setelah tahap pekerjaan selesai. Slide berikutnya. Kepedulian terhadap aspek lingkungan hanya merupakan salah satu pilar yang ditetapkan oleh HTM untuk memastikan strategi keberlanjutan jangka pendek dan jangka panjang kepada seluruh pemangku kepentingan, di mana keseluruhannya sebenarnya ada 4 pilar yang kami tetapkan untuk mendukung aksi nyata tanggung jawab HTM dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dan ini semua akan berhubungan langsung dengan 17 Sustainability Development Goals. Pilar pertama adalah pilar lestari bersama HTM, seperti telah kami jelaskan di muka. Pilar kedua adalah pilar kepatuhan, patuh bersama HTM. Hal ini adalah sangat fundamental bahwa patuh atau taat adalah suatu keharusan. Dan ini tidak hanya dijalankan di lingkup internal HTM, namun kita pun menetapkan kepada semua stakeholder, khususnya para vendor, supplier, dan bahkan kita edukasi kepada masyarakat di sekitar lingkar tambang kegiatan kita. Pilar ketiga adalah pilar belajar bersama HTM. Ini juga merupakan salah satu pilar yang juga kita kedepankan, khususnya dalam aspek pendidikan masyarakat di sekitar tambang. Dan yang terakhir adalah pilar berdaya bersama HTM. Ini yang akan menjadi ultimate goal kita untuk bisa menciptakan masyarakat yang berdaya, khususnya pada saat memasuki pasca tambang dan masyarakat akan memiliki kemandirian, khususnya terkait dengan aspek ekonomi. Jadi banyak hal yang telah dilakukan dalam mewujudkan 4 pilar tersebut, dan hal ini mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan. Dan sampai di kuartal kedua yang lalu, kita telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta mendapatkan Top CSR Awards yang diselenggarakan oleh majalah Top Business. Slide berikutnya. Untuk mendukung strategi transisi energi dan energi yang terbarukan menjadi energi yang terbarukan, ada beberapa inisiasi energi terbarukan berbasis tenaga surya. Berikut beberapa hal yang telah kita jalankan. Proyek pembangkit listrik tenaga surya di Bunyut, ini kita lakukan atau kita jalankan di lokasi area kegiatan Perubahindo Coal Mining, adalah merupakan proyek yang kedua yang telah dilakukan oleh HTM. Karena proyek yang sama sudah pernah kita bangun di Bontang, dengan kapasitas 3 MW yang dibangun dan dioperasikan pada tahun 2019 dengan kinerja yang sangat bagus. Dan saat ini kita bangun untuk hal yang sama, kita lakukan di Bunyut dengan skema yang sama, dengan desain kapasitas lebih kecil, 2 MW, dan penyimpanan energi berbasis baterai. Pengembangan lebih lanjut juga kami lakukan dengan membuat anak usaha PT ITM Bhinneka Power pada tahun 2022 ini, sekaligus mendirikan PT Cahaya Power Indonesia sebagai perusahaan yang akan mengoperasikan dengan pengembangan pada bisnis panel surya dan berfokus pada pembangunan serta penyediaan jaringan listrik di pabrik-pabrik industrial. Saat ini CPI telah menandatangani kontrak Power Purchase Agreement
sebesar 1,39 MW sepanjang Q2 2022 dengan nilai kontrak kisaran hingga 7,27 MW power hingga semester 1 tahun ini. Kami yakin inisiasi strategi transisi ini akan terus dapat dikembangkan ke depan dengan besarnya pasar yang pada saat ini kami cermatin. Saya kembalikan kepada Pak Mulyanto. Ya, terima kasih Pak Won. Next slide, please. Dari rangkaian apa yang sudah dikemukakan oleh saya sendiri dan oleh Pak Wuranto, saya ingin menjelaskan apa yang menjadi rencana ITM ke depan. Dalam 5, 10 tahun atau 15 tahun ke depan, ITM akan tetap fokus kepada pertambangan. Dalam hal ini adalah pertambangan batu bara dan juga pertambangan lainnya yang berkaitan dengan mineral yang bisa mendukung clean tech energy yang sedang menjadi tren di dunia. Dari sisi pertumbuhan tambang batu bara kita akan fokus kepada cadangan organik kita untuk memaksimalkan aset batu bara yang telah kita miliki. Dan juga fokus kepada pengembangan tambang-tambang batu bara kita seperti GPK, NPR, dan TIS. Dan untuk proyek hilirisasi, salah satu proyek yang diinisiasi oleh Indo Tambang Raya Megah dan bekerja sama dengan pemerintah dan beberapa stakeholders, kita sedang menjajaki untuk kemungkinan untuk menghasilkan atau membuat proses gasifikasi di salah satu tambang batubara yang ada di PM. Itu dari sisi pertambangan. Dan dari sisi jasa energi, kita akan fokus juga kepada memperbesar kapasitas kita dalam batubara dari pihak ketiga. Hal ini kita harapkan bisa memperkaya sumber-sumber pendapatan kita dan juga bisa menjadi batubara pencampuran dengan batubara yang ada di ITM untuk meningkatkan value dari pool itu sendiri. Dan dari sisi kontraktor, kita juga akan terus meningkatkan kapasitas untuk mendukung operasi yang ada di perusahaan kita. Dan dalam hal infrastruktur logistik yang kita punya, kita percaya bahwa hal ini bisa menjadi salah satu yang biasa kita sebut S-curve atau new businesses, di mana kita lihat logistik akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang ada di ITM. Dan di berikutnya untuk dari sisi jasa energi, kita melihat dari solusi modal alam bisa menjadi another new business buat kita, atau biasa kita sebut natural capital solution, yaitu investasi yang berkaitan dengan reboisasi, mencegah pengundulan hutan, untuk mensupport carbon offsetting, serta meningkatkan penggunaan tanah dan keanekaragaman hayati. Dari dua pertambangan daya energi, kita mempunyai pilar ketiga, yaitu energi yang lebih hijau dan lebih cerdas, yaitu energi terbarukan dan lainnya. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga terbarukan, seperti yang sudah kita punyai di Indominco Mandiri, satu PLTS, dan satu yang sedang kita konstruk di PT Trubaindo atau di daerah area Melang. Dan juga seperti yang tadi sudah kita lihat bersama juga, kita akan fokus juga untuk mengembangkan bisnis panel surya atap, di mana di kuartal kedua tahun 2022 kita sudah ada kesempatan yang cukup progres yang cukup signifikan, yang kita harapkan bisa menjadi landasan ke depan dalam Indo Tambang Raya Megah memasuki bisnis panel surya atap. Dan yang ketiga dari energi terbarukan dan lainnya, kita juga melihat solusi digital dari operasi pertambangan yang sekarang sedang giat-giatnya kita lakukan, bisa juga menjadi salah satu sumber pendapatan di kemudian hari. Saya kira itu adalah komitmen kita, apa yang kita sudah capai di tahun 2022 kuartal kedua semester 1, dan apa yang menjadi rencana kita untuk 5-10 tahun ke depan. Dan untuk memperjelas apa yang terjadi di kuartal kedua dari sisi tinjauan market atau tren pasar batubara, saya persilahkan ke Bapak Yusnan. Next slide, please. Terima kasih, Pak Mul. Ya. Untuk harga batubara ITM, ITM memproduksi batubara yang tidak terlepas dari siklus harga komoditas setiap beberapa tahun. Pada tahun 2020, harga batubara mencapai titik terendah dikarenakan ekonomi yang tidak mendukung
dan produksi yang cukup tersedia. Harga batu bara mulai meningkat di akhir tahun 2020 dan mencapai titik tertinggi pada bulan Mei 2022 di 463 batu bara premium. Batu bara premium secara umum dapat dibagi dua, yaitu batu bara premium yang kualitas batu bara kalori CP 6000 dan kalori rendah. Kalori tinggi 6000 mengacu kepada harga batu bara Newcastle, di mana produksi dari Indonesia, dari Australia, dari Afrika Selatan terbatas, dan permintaan cukup kuat. Sedangkan batu bara kalori CP rendah, produksi meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia yang memproduksi 600 jutaan di tahun 2021 merupakan produksi kualitas CP rendah. Sehingga terjadi perbedaan pengacuan harga pasar, di mana batubara Indonesia yang CP rendah lebih mereflek ke indeks ICI, yaitu indeks Indonesia. ITM kita mayoritas produksi batubara ITM di kualitas yang CV tinggi di sekitar 6.000 ke atas, dan sebagian juga ada produksi CV sekitar 5.500 sampai 4.200. Ya. Sehingga harga ITM ada yang mengacu pada harga indeks, mengacu pada indeks CCI. Tidak terhindar juga karena ada peraturan mengenai domestik obligasi, di mana juga ada acuan harga untuk listrik dan juga untuk industri semen dan kertas. Sehingga harga yang dicapai oleh ITM yaitu mix antara harga Newcastle dan juga harga ICI. Di mana kita melihat pencapaian ITM di semester di kuartal kedua mencapai $202, yaitu meningkat 35%. Ini juga inline dengan kenaikan ataupun arah harga Newcastle, di mana meningkat sekitar 35% juga. Slide berikutnya, Pak. Untuk penjualan batubara ITM kita masih fokus pada market yang sudah ada, yaitu di Asia. Pada semester pertama kita telah menjual 8,1 juta, di mana Tiongkok merupakan pasar terbesar 26%. Indonesia kita juga cukup kuat pasarnya, sehingga kita bisa mencapai 22%. Jepang dan Filipina, Bangladesh, India, pasar yang biasa kita tekunin. Untuk harga yang telah kita sudah fix, yaitu 51% di semester pertama, dan 37% itu mengikuti harga pasar indeks Newcastle dan juga indeks ICI, dan sebagian juga mengikuti indeks HPB. Dan 12% masih belum terjual.
target penjualan kita di tahun 2022 sekitar 20,5 sampai 21,5. Sekian paparan pemasaran dari saya. Untuk selanjutnya mengenai tinjauan operasi akan disampaikan oleh Pak Julius. Terima kasih Pak Yusnan. Mungkin kita beralih ke slide tinjauan operasi. Slide berikutnya. Ya, ini jadi adalah slide tinjauan operasi untuk Indo Tambang Raya Megah. Kalau kita melihat tabel graf di sebelah kanan atas, untuk triwulan kedua, ITM menghasilkan produksi sebesar 3,9 juta ton, sedikit lebih tinggi dibandingkan target produksi sebesar 3,8 juta ton. Hal ini dikarenakan perkiraan estimasi cuaca yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk triwulan ketiga tahun ini, ITM mengharapkan produksi yang meningkat cukup tinggi sebesar 16% dari triwulan kedua, yaitu sebesar 4,6 juta ton, yang disebabkan oleh adanya peningkatan dari efisiensi kontraktor dan penambahan kapasitas dari PT Barinto Eka Tama. Di awal tahun, ITM mengestimasi target produksi antara 17,5 sampai dengan 18,8. Namun dikarenakan PT GPK, yaitu tambang batu bara yang paling baru, yang diperkirakan beroperasi mulai di triwulan ketiga tahun ini, mengalami keterlambatan dalam hal konstruksi. Sehingga kita melihat adanya ekspektasi total produksi di tahun 2022 lebih rendah dibandingkan target yang sudah kita buat. Namun kami percaya dari sisi produksi tersebut masih berada di kisaran di 17,5 sampai dengan 18,8 juta ton. Kemudian slide berikutnya, ini adalah slide untuk tambang Indominco, yang merupakan tambang terbesar daripada ITM Group. Di Indominco ini sendiri mempunyai pelabuhan batubara yang terbesar, dan untuk triwulan kedua tahun ini Indominco mencapai produksi sebesar 1,7 juta ton sesuai dengan ekspektasi, dan untuk triwulan ketiga akan meningkat menjadi 2 juta ton seiring dengan musim kering yang di triwulan ketiga ini. Selanjutnya, untuk tambang Trubaindo Coal Mining, ini adalah tambang ketiga terbesar setelah Indominco dan Barinto, dengan kualitas batubara yang cukup tinggi, biasa untuk customer di Jepang. Dari sisi tambang Trubaindo juga sudah mempunyai pelabuhan batubara sendiri yang disebut dengan Pelabuhan Bunyut. Untuk triwulan kedua, Trubaindo menghasilkan 0,7 atau sekitar 700.000 ton batubara sesuai dengan ekspektasi, dan untuk triwulan ketiga target produksi adalah sebesar 800.000 ton batubara. Kemudian slide selanjutnya, Barinto, ini juga dari sisi produksi menghasilkan produksi kalori dengan batubara yang cukup tinggi, dan tambang Barinto itu terletak bersebelahan dengan tambang Trubaindo, dan dari sisi konsesi, daerah konsesinya, tambang Barinto terletak di Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan Tengah. Dari sisi produksi, tambang Barinto menghasilkan 1,2 juta ton selama triwulan kedua. Di triwulan ketiga akan naik meningkat menjadi 1,5 juta ton seiring dengan ekspansi ke daerah Kalimantan Tengah. Tambang Barinto juga melakukan sharing uploading untuk batubara melalui Pelabuhan Bunyut yang dipunyai oleh tambang dari Trubaindo itu sendiri. Slide selanjutnya. Tambang Jorong, ini adalah tambang terakhir dengan kualitas batubara yang paling rendah yang dimiliki oleh Indominco. Triwulan kedua, PT Jorong menghasilkan sekitar 200.000 ton
Dan triwulan ketiga juga kita expect tetap stabil untuk produksi sebesar 200.000 ton dikarenakan cuaca yang tidak begitu bagus di Jorong, banyak mengalami situasi banjir baru-baru ini. Jadi demikian paparan dari tinjauan operasi. Secara summary, triwulan kedua produksi cukup bagus sesuai dengan target operasi. Dan untuk triwulan ketiga, diperkirakan target produksi akan naik sekitar 16% menjadi 4,6 juta ton. Selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Junius untuk melanjutkan di sesi tinjauan keuangan. Ya, terima kasih Pak Julius. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu semua, semoga dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kinerja keuangan ITMG selama kuartal 2 2022 dan semester pertama 2022. Pada kuartal kedua tahun 2022, ITMG berhasil mencapai kinerja profitabilitas dan keuangan yang baik, di mana laba bersih mencapai 247 juta US dollar, ditopang oleh pendapatan perusahaan yang mencapai 782 juta US dollar dengan margin laba kotor sebesar 53%. Pendapatan sebesar 782 juta US dollar terutama disebabkan oleh meningkatnya rata-rata harga jual batubara dari 150 US dollar per ton di kuartal pertama menjadi 202 US dollar per ton di kuartal kedua. Di sisi lain, dengan situasi harga komoditas energi yang tinggi, tentunya juga berdampak kepada biaya perusahaan, terutama pada biaya bahan bakar dan biaya royalti batubara. Untuk menyikapi kenaikan biaya tersebut, perusahaan tetap melanjutkan strategi kedisiplinan dalam pengelolaan biaya operasi perusahaan. Kinerja keuangan yang positif ini juga berpengaruh terhadap penguatnya posisi neraca dan kas perusahaan, di mana posisi kas di akhir kuartal 2 tahun 2022 mencapai 808 juta US dollar, sehingga tentunya ini akan membantu strategi ITMG dalam menangkap peluang di masa mendatang. Baik, slide selanjutnya kami akan memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Pada kuartal 2 tahun 2022, perusahaan berhasil menorehkan volume penjualan batubara sebesar 3,9 juta ton, sehingga sampai dengan semester pertama tahun 2022, volume penjualan batubara tercatat sebesar 8,1 juta ton. Seiring dengan kenaikan harga rata-rata jual batubara, di mana pada kuartal kedua tahun 2022 mencapai 202,4 US dollar per ton, sehingga rata-rata selama semester pertama mencapai 175 US dollar per ton, pendapatan perusahaan meningkat menjadi sebesar 782 juta US dollar dan 1,42 miliar US dollar pada kuartal kedua, pada semester kedua tahun 2022. Kenaikan pendapatan ini adalah ekuivalen sebesar 99% dan 110% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Atas faktor-faktor yang telah disampaikan ini, hal tersebut berdampak positif terhadap profit perusahaan, di mana EBITDA dan laba bersih perusahaan mencapai 712 juta dan 461 juta US dollar, atau ekuivalen sebesar 218% dan 291% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Oke, pada slide berikutnya akan kami paparkan terkait dari sisi yang mempengaruhi biaya perusahaan. Kenaikan komoditas global di dunia turut berpengaruh terhadap biaya perusahaan, di mana bahan bakar menjadi salah satu komponen utama, mencapai hampir sebesar 20% dari total biaya perusahaan. Meningkatnya harga batu bara selain mempengaruhi pendapatan, namun sebaliknya juga berdampak langsung terhadap biaya royalti yang dikontribusikan perusahaan kepada negara, meningkat sebesar 33% di kuartal kedua dari kuartal pertama tahun 2022. Untuk memitigasi kenaikan dari dua komponen biaya tersebut, perusahaan tetap fokus dalam mengendalikan biaya-biaya, baik itu biaya produksi penambangan maupun optimalisasi biaya overhead atau fixed cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Khususnya pada biaya produksi, nisbah kupas atau biasa yang kita sebut sebagai stripping ratio atau perbandingan lapisan penutup tanah terhadap batu bara yang dihasilkan tetap dapat dipertahankan di kisaran 10-11 kali selama periode 2022. Dengan kedisiplinan dalam pengendalian biaya ini, perusahaan berkeyakinan bahwa strategi tersebut menjadi salah satu kunci untuk menjaga tingkat margin laba yang sustainable. Oke, next slide.
Saya lanjutkan dengan paparan kinerja posisi keuangan ITMG. Pada semester pertama tahun 2022, posisi kas perusahaan meningkat sebesar 117 juta US dollar dari akhir tahun 2021 menjadi sebesar 808 juta US dollar. Hal ini terutama disebabkan oleh arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi sejumlah 336 juta US dollar, lalu juga penerimaan atas penjualan saham treasury sebesar 63,5 juta US dollar. Namun hal ini dikurangi juga oleh pengeluaran arus kas yang dibayarkan untuk aktivitas pendanaan lainnya dan juga aktivitas investasi sebesar 11 juta US dollar dan 20 juta US dollar. Lalu khususnya untuk pembiayaan perusahaan dari bank, posisi hutang pinjaman per akhir Juni 2022 adalah sebesar 31 juta US dollar, dengan porsi yang akan jatuh tempo dalam setahun adalah sebesar 12 juta US dollar dan sisanya dikategorikan sebagai pinjaman jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Yang terakhir, rasio utang terhadap modal atau biasa disebut dengan debt to equity ratio dapat dipertahankan pada tingkat 0,02 atau lebih baik dari posisi pada akhir tahun 2021 sebesar 0,03. Oke, baik, selanjutnya di slide terakhir dari paparan keuangan ini terkait dengan belanja modal perusahaan selama 6 bulan pertama 2022. Realisasi belanja modal perusahaan mencapai 14,9 juta US dollar atau sebesar 22% dari total rencana belanja modal yang sudah dianggarkan. Mayoritas dari realisasi belanja modal digunakan untuk pembelian alat beras dan juga perbaikan untuk salah satu anak perusahaan yang bergerak sebagai kontraktor pertambangan, yaitu PT Trus, dan juga untuk perawatan dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas di 3 area pertambangan utama, yaitu Indominco, Turbaindo, dan Barito. Selanjutnya, sampai dengan akhir tahun 2022, perusahaan akan memprioritaskan untuk rencana realisasi belanja modal. Pertama, untuk pembelian alat berat PT Trust yang masih dalam tahap pemesanan. Lalu kedua, untuk konstruksi jalan angkut di area pertambangan Barito. Ketiga adalah persiapan atau pre-konstruksi untuk area tambang baru yang sedang dikembangkan. Lalu juga yang terakhir tentunya untuk konstruksi proyek energi terbarukan di bawah anak perusahaan ITM Bhinneka Power atau IBP. Oke, demikian paparan atas tinjauan keuangan ITMG untuk periode kuartal kedua dan semester pertama. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Bumi sebagai moderator untuk sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jenius. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kita melihatlah banyak sekali ini pertanyaan dari Bapak Ibu telah masuk pada kolom Q&A. Akan kami coba bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh manajemen perseroan. Pertanyaan pertama dari Bapak Alif, bagaimana ITMG menghadapi COVID di tahun 2022 ini? Lalu pertanyaan kedua dari Bapak Pratama, apa target di tahun 2023 untuk ITMG? Mungkin saya serahkan kepada Bapak Mulyanto untuk ditanggapi. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Boni. Saya kira untuk menghadapi pandemi COVID di tahun 2022, kita mempunyai pengalaman di tahun 2020 dan 2021, yaitu kita fokus kepada bagaimana kita melindungi karyawan kita, yang pertama. Dan yang kedua juga bagaimana kita membantu masyarakat di sekitar tambang kita. Atau nggak mungkin kita bisa sehat sendirian kalau di lingkungan sekitarnya kita tidak sehat. Itu dua pendekatan yang kita lakukan. Dan itu kita terus lakukan di tahun 2022. Untuk bagaimana kita memastikan keamanan atau kesehatan dari para karyawan tersebut, kita banyak menggunakan teknologi, di mana kita memastikan bahwa semua mengisi daily health monitoring, di mana kita bisa mengetahui apa yang terjadi dari karyawan kita, sehingga kita bisa mengantisipasi hal yang perlu dilakukan. Dan yang kedua, kita juga mengaktifkan apa yang disebut juga emergency response team, di mana tim ini akan selalu memonitor dan melihat situasi dengan baik dan memberikan tanggapan atau memberikan reaksi yang bisa dengan lebih cepat untuk memastikan keselamatan pekerja itu bisa dilakukan. Dan untuk yang dari sisi kedua, untuk bagaimana kita mensupport komunitas sekitar kita banyak memberikan edukasi mengenai kesehatan, kita juga memberikan banyak bantuan-bantuan alat kesehatan, dan juga infrastruktur yang ada untuk memastikan bahwa komunitas di sekitar kita bisa mempunyai akses dan mempunyai knowledge yang cukup mengenai pandemi ini. Saya
kira itu jawaban dari kita. Untuk pertanyaan kedua, apa target di tahun 2023? Kita lihat bahwa di tahun 2022 kita menikmati harga yang cukup tinggi, atau mungkin the best ever ya so far. Dan kita melihat kemungkinan harganya akan berlanjut, tapi apakah setingginya atau tidak. Tetapi yang menjadi strategi kita adalah kita akan terus meneruskan apa yang kita sebut mengoptimalisasi dari tambang-tambang kita yang ada, sehingga kita bisa benar-benar mengambil manfaat dari situasi yang sangat baik yang terjadi di tahun 2022 ini, dan kita harapkan juga akan terjadi di tahun 2023. Untuk mengenai angka-angkanya mungkin kita akan paparkan di next public expose atau mungkin di next event, karena ini sedang kita godok untuk mencapai optimum value yang bisa kita deliver di tahun 2023. Itu Pak Boni. Baik, terima kasih banyak tanggapannya Pak Mulyanto. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang banyak yang sama nih, menanyakan terkait dengan ASP. Nah, di sini tanyakan apakah bisa dijelaskan mengapa saat harga coal lebih dari 400 USD per ton, ASP ITM lebih rendah dari harga tersebut. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Johannes Riki. Yang pertama, kenapa inventory ITMG pada kuartal kedua naik signifikan? Yang kedua, pada kondisi kuartal kedua, penjualan ITM di bawah produksi. Apakah karena ada keterlambatan pengiriman? Baik, dipersilakan pada Pak Mulyanto untuk menyampaikan tanggapannya, Pak. Ya, untuk mengenai harga 400 US dollar, mungkin secara detail Pak Yusen akan bisa bantu. Tetapi pada prinsipnya adalah harga dibentuk oleh berbagai hal. Salah satunya adalah indeks, kemudian juga mix dari produk yang kita jual, termasuk juga dengan spesifikasi yang ada, juga timing dan lain-lain gitu. Tapi mungkin detailnya bisa Pak Yusen bisa bantu. Tetapi untuk yang mengenai inventory yang naik atau penjualan yang tidak bisa yang ditulis oleh Pak Johannes Riki ya, saya kira memang pemaksimuman dari penjualan itu selalu kita lakukan. Tetapi mungkin pada saat di kuartal kedua ada beberapa hal yang salah satu penyebabnya adalah kita harus mendivert ya, karena satu atau dua hal kita harus mendivert batu bara itu ke kuartal berikutnya. Tetapi ini ada juga dari sisi strategi pemanfaatan atau situasi momentum dari harga. Ini juga Pak Yusen juga bisa tambahkan dari sisi penjualan bagaimana yang terjadi di kuartal kedua. Itu Pak Boni. Mungkin Pak Yusen bisa tolong bantu. Baik Pak Mul. Ya, mengenai harga ya, harga batu bara itu ada dua pada umumnya, yaitu harga batu bara Newcastle ya, dan harga ICI. Ya. Batu bara yang CV rendah mengacu pada harga ICI, di mana memang supply untuk batu bara CV rendah 2 tahun ini meningkat cukup tinggi. Ya. Pada tahun 2020 produksi Indonesia di kisaran 550 juta dan meningkat ke 610 juta, dan tahun ini kemungkinan akan mencapai 650 juta. Ya, jadi kenaikannya cukup signifikan, sehingga dan dari segi demand batu bara ini kenaikannya tidak begitu, karena Cina pada tahun 2022 permintaannya terhadap batu bara CV rendah agak melemah ya, dikarenakan terjadi lockdown di beberapa kota pada awal tahun ini,
dan juga permintaan batu bara di India juga akan melemah karena harga cukup tinggi untuk pembangkit listrik pada umumnya, ya, sehingga daya beli tidak sekuat seperti apa yang terjadi di pasar. Nah, batu bara ITM kita ada beberapa jenis. Kita ada yang CP 4200, CP-nya 5500 sampai 6000. Batu bara yang CP 6000 kita jual mengacu kepada harga Newcastle, di mana pada CV rendah mengacu pada ICI, dan juga seperti kita ketahui Indonesia juga ada DMO, ada harga patokan DMO juga, di mana ke listrik mengacu pada HPB 70 dan ke industri selain smelter mengacu pada HBA 90. Ini juga mempengaruhi terjadinya harga batu bara rata-rata ITM. Selain itu, biasanya kita jual juga mengacu pada harga indeks 1 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Ya, ini juga sehingga otomatis harga akan mengikuti kenaikan indeks, namun agak pelan. Nah, di awal saya juga menyampaikan bahwa sebenarnya kenaikan ITM itu 35% itu sudah setara dengan kenaikan batu bara Newcastle. Ya, jadi secara persentase kenaikan itu sudah mirip-mirip untuk mengenai harga. Ya, untuk mengenai kuartal kedua memang di akhir kuartal kedua kita terjadi Shanghai terjadi lockdown sehingga terjadi delay untuk pengapalan, ya. Dan juga ada beberapa kondisi ketika kedatangan kapal juga agak terlambat karena memang ketersediaan kapal agak terbatas pada saat itu. Ya. Kita seperti yang disampaikan oleh Pak Mul, ya, kita selalu berusaha untuk mengoptimalkan pengapalan kita, di mana kita akan lihat pada kuartal ketiga bagaimana performanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jusnan. Ini saya lanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan dari para peserta. Ini juga banyak yang menanyakan nih, Pak, terkait dengan rencana dividen dari ITM. Apakah perusahaan akan memberikan dividen interim pada tahun ini? Jika iya, berapa persentasenya? Selanjutnya ada dari Bapak Wahyudi. Dari sisi volume penjualan, pada semester 1 baru mencapai 8,1 juta ton. Sementara target sales volume mencapai 20,5 juta ton. Ini artinya baru mencapai 40%. Apakah manajemen optimis dapat mencapai target sales volume yang sudah ditargetkan? Kami persilakan Pak Mulyanto untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Bon. Untuk masalah dividen yang banyak ditanyakan oleh teman-teman investor, saya kira ITM selalu berkomitmen untuk memberikan the best value to all stakeholders. Dan salah satu value yang kita deliver adalah melalui dividen. Kecuali dividen, kita juga mempunyai keinginan untuk memastikan bahwa perusahaan ini sustain ke depan. Dan kita mempunyai rencana untuk menjadi perusahaan yang lebih greener and smarter, yang mensupport sustainability. Jadi dua hal ini akan selalu menjadi pertimbangan untuk berapa nilai dividen yang akan kita bagi. Tetapi pada prinsipnya adalah dividen adalah menjadi salah satu hal yang kita selalu lakukan untuk memastikan value bisa di-deliver ke semua stakeholder dalam investor. Dan untuk yang mengenai target produksi di
semester berikutnya. Di semester 1 kita ada walaupun mencapai target yang sudah kita sepakati, tetapi ada satu mining yang sudah tutup, yaitu Balut, dan juga ada kendala di salah satu tambang kita di GBK yang kemungkinan kita akan tidak memproduksi di tahun ini. Tapi kita percaya bahwa target yang kita tetapkan tidak akan jauh dengan target yang sudah kita terapkan, yaitu antara 17 sampai 18 juta ton. Karena kita bisa menggunakan atau memakai tambang-tambang kita yang lain untuk memastikan bahwa produksi yang kita sudah tetapkan di awal tahun itu bisa tercapai. Mungkin perlu dukungan dari teman-teman semua untuk support. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyanto. Ini masih banyak pertanyaan, cuma mungkin waktu juga yang membatasi. Saya akan bacakan satu lagi, ini kayaknya dari generasi muda nih. Jadi ada pertanyaan terkait dengan kapan ITMG akan stock split biar generasi muda bisa membelinya. Ini banyak sekali yang nanya Pak, mungkin bisa ditanggapi Pak Mulyanto. Itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Mungkin short answer-nya adalah dalam waktu dekat kita belum ada rencana untuk melakukan stock split. Tetapi apakah itu akan kita lakukan di kemudian hari, kita masih belum tahu. Tetapi semua kemungkinan bisa terjadi, yang pada prinsipnya adalah kita bisa memberikan the optimum value kepada stakeholders. Mungkin itu yang baru bisa kita jawab saat ini, Pak. Dari banyak pertanyaan dari generasi milenial. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyanto. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Dikarenakan ada yang keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Sebelum kami tutup, mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak Mulyanto. Kepada Bapak Mulyanto kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Boni. Mungkin sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan investor yang sudah mendukung kita selama ini. Dan pada kesempatan ini, kami, para direksi dan semua karyawan ITM, selalu berkomitmen untuk memberikan the optimum value ya, kepada semua stakeholders. Ada 2 strategi yang kita terapkan. Yang pertama adalah good and responsible mining, yaitu kita ingin memastikan bahwa kita bisa menjadi penambang yang baik dalam hal financial, production, safety, dan lain-lain. Tapi juga menjadi perusahaan tambang yang bertanggung jawab, terutama dalam bertanggung jawab mengenai support sustainability. Dan strategi yang kedua adalah menjadi terus berkomitmen untuk bertransformasi, untuk menjadi perusahaan yang greener and smarter, atau lebih hijau dan lebih smart atau lebih pintar. Dan 2 strategi ini mensupport apa yang menjadi visi kita, yaitu to become Indonesian energy company at the heart of innovation, technology, inclusion, and sustainability, atau perusahaan energi di Indonesia yang berintikan kepada inovasi, teknologi, inklusi, dan keberlanjutan. Saya kira itu aja dalam kesempatan ini ITM Public Expose tahun 2022. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyanto. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Indo Tambang Raya Megah Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Dan atas nama penyelenggara kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Indo Tambang Raya Megah Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang, dan
Maju terus pasar modal Indonesia.